Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok nanti ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Tetapi untuk rumusnya tetap hanya 1 atau sama. Kuartil data kelompok dapat ditentukan dengan menggunakan rumus QI sama dengan TB plus P kali I per 4 kali N min FK per FQI. Nah, I ini nanti yang diganti nih ya. Diganti. Misalnya kita mencari Q1 berarti I ini semuanya diganti dengan 1. Q1 sama dengan TB plus P kali I per 4 kali N min FK per FQ1. Kalau kita disuruh mencari Q2, maka I-nya diganti dengan 2, sehingga akan menjadi Q2 sama dengan TB plus P kali 2 per 4 kali N min FK per FQ2. Begitu juga kalau kita suruh mencari Q3, maka rumusnya akan menjadi Q3 sama dengan TB plus P kali 3 per 4 kali N min FK per FQ3. Nah, untuk mencari Q1, Q2, Q3 kita harus tahu letaknya dulu. Pakai rumus QI sama dengan I per 4. Baru kalau kita sudah tahu letak Q1, misalnya kalau mencari Q1 berarti 1 per 4 kali N, Q2 2 per 4 kali N, Q3 3 per 4 kali N, baru kita bisa menentukan TB, P, N, FK, F, Q1. Untuk keterangannya sudah ada di bawah ini ya. TB berarti tepi bawah interval QI. P adalah panjang kelas interval QI. N itu banyaknya data, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, FQI adalah frekuensi pada kelas QI. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Contoh menentukan kuartil data kelompok. Dari yang pertama, kita tentukan Q1 dari data berikut. Misalnya saya punya data dan frekuensi seperti pada tabel berikut. Misalnya di sini ada nilai, ada frekuensi. Nilai 1 sampai dengan 5, frekuensinya 2, nilai 6 sampai dengan 10, frekuensinya 8, nilai 11 sampai dengan 15, frekuensinya 10, nilai 16 sampai dengan 20, frekuensinya 4, nilai 21 sampai dengan 25, frekuensinya 4. Nah, dari data ini kita disuruh mencari Q1-nya atau kuartil pertamanya. Nah, untuk mencari kuartil pertama, di sini sudah saya buatkan langkah-langkah agar kalian lebih mudah untuk mencari Q1. Ikuti langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, buatlah 2 kolom lagi untuk kolom data ke dan kolom FK. Berarti kita tambahkan di sini kolom data ke dan kolom FK. Dan untuk mengisi kolom data ke dan kolom FK, kalian ingat-ingat kembali materi median. Nah, langkah kedua yaitu mengisi kolom data ke dan kolom FK. Misalnya dari kelas yang pertama 1 sampai 5 frekuensinya 2. Kolom data ke itu mulai dari angka 1 sampai sebanyak frekuensi. Frekuensinya 2 berarti dari 1 sampai 2. Kemudian untuk kelas berikutnya kita mulai dari setelah 2 di sini berarti 3. 3 sampai berapa? Bukan sampai frekuensinya di sini, tapi sebanyak frekuensi yang ada di sini. Berarti 3 sampai sebanyak 8. Berarti 3 sampai 10. 3-nya ikut dihitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebanyak 8 di sini. Kemudian
di kelas berikutnya dari 10 ini setelah 10 itu angka berapa? 11. Berarti 11 sampai berapa? Sampai sebanyak 10, atau paling gampang 10 ini ditambah dengan 10 yang ini, itu sampai 20. Setelah 20 berapa? 21 sampai berapa? Sebanyak 4. Bukan 21 tambah 4, tapi 4 ini tambahkan dengan 20 yang ini, jadi 24. Kemudian setelah 24, 25 sampai berapa? Sampai sebanyak frekuensi ini. Berarti sampai 28. Kemudian untuk mencari FK, tinggal yang belakang ini taruh di kolom FK. Sehingga kolom FK-nya menjadi 2, 10, 20, 24, 28. Jelas ya? Dan langkah yang ketiga, kita menentukan letak kuartil ke-1, karena di sini suruh mencari Q1. Berarti letak Q1 adalah 1/4 kali N. N-nya 28. Banyaknya frekuensi di sini 28. Berarti 1/4 kali 28 sama dengan 7. Nah, 7 ini lihatnya lagi adalah di kolom data ke ini. Berarti di data yang 3 sampai dengan 10. Nah, disinilah nanti letak Q1 di kelas yang kedua. Nah, kalau sudah tahu letaknya, berarti kita bisa menentukan elemen yang lain, yaitu TB, I, P, N, FK, F, Q1. Atau langkah yang keempat, yaitu TB. Berarti lihatnya itu di ini 6 sampai dengan 10, berarti tinggal kurangi 6 kurangi setengah, hasilnya adalah 5,5. I nya sama dengan 1, P nya sama dengan banyaknya atau panjang kelas interval, yaitu dari 6 sampai 10 itu ada berapa angka? 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 5 angka, sehingga P nya sama dengan 5. N banyaknya data tadi 28. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, berarti FK itu sama aja dengan ini. Nah, FK. Kalau FQ1 nya sama dengan 8, caranya itu ke sini. Nah, seperti ini. FQ1 sama dengan 8. Kalau sudah ketemu semua, masuk ke langkah kelima, yaitu menentukan Q1. Dimana QI itu rumusnya masih ingat ya, TP plus P kali I/4 kali N min FK per FQI. Nah, untuk Q1 berarti diganti I-nya, diganti 1 semuanya. Q1 sama dengan TP-nya 5,5, P-nya 5, yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Tadi 1/4 N berarti 7, 7 kurangi FK, FK-nya 2, berarti 7 kurangi 2, 5. FQI-nya 8, berarti 5/8. Nah, 5/8 ini kalikan dengan 5 ini. 25/8. Kalau disederhanakan berarti 3,125. Nah, hasil ini baru ditambahkan dengan TB. Tambahkan dengan 5,5 sehingga hasilnya menjadi 8,625. Jadi, kuartil ke-1 atau Q1 dari data tersebut, data ini tadi hasilnya adalah 8,625. Contoh yang kedua, tentukan Q2 dari data berikut, atau tentukan kuartil yang kedua dari data berikut. Datanya masih sama seperti tadi, 1 sampai 5 frekuensinya 2, kelas 6 sampai 10 frekuensinya 8, kelas 11 sampai 15 frekuensinya 10, kelas 16 sampai dengan 20 frekuensinya 4, 21 sampai 25 frekuensinya 4.
untuk memudahkan mencari Q2 sudah saya buatkan langkah-langkah seperti ini. Silakan nanti kalian ikuti langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di sini untuk mempermudahnya. Langkah yang pertama, membuat 2 kolom lagi untuk kolom data ke dan kolom FK. Tadi sudah saya jelaskan di contoh soal yang pertama ya, dimana untuk mengisi kolom data ke dan kolom FK, karena datanya masih sama, berarti ini tidak saya ulang kembali, tapi coba kamu perhatikan kembali di contoh soal yang pertama. Untuk menentukan Q2 berarti harus tahu dulu letak Q2-nya. Letak Q2 berarti pakai rumus 2/4 kali N, berarti sama dengan 14. Lah 14 ini lihatnya juga di kolom data ke yang memuat angka 14, yaitu di mana? Kelas yang ketiga. Nah, maka nanti Q2 letaknya ada di kelas yang ketiga ini. Harus di antara 11 sampai dengan 15 nanti hasilnya. Nah, kalau sudah tahu letak Q2 berarti bisa masuk ke langkah yang keempat, yaitu menentukan TB, I, P, N, FK, FQ2. Caranya seperti tadi. TB berarti kamu lihat di sini nilai 11 sampai dengan 15, lihatnya 11. 11 kurangi setengah berarti 10,5. I-nya I2 karena kita mencari Q2. P-nya adalah 5. 11 sampai dengan 15 itu ada berapa angka, yaitu 11, 12, 13, 14, 15, berarti ada 5 angka. Maka di sini P-nya sama dengan 5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2, berarti FK ini adalah yang ini, FK sama dengan 10. Kemudian FQ2 berarti 10 juga, tapi bukan 10 yang tadi, tapi 10 yang ini pada Q2. Jelas ya? F antara 10 yang ini dengan 10 yang ini tuh berbeda ya, cuma kebetulan angkanya sama. Kalau FK berarti di sini lihatnya frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Kalau FQ2 berarti lihatnya di kolom frekuensi pada kelas Q2, berarti lihatnya di sini. Langkah kelima, menentukan Q2. Untuk menentukan Q2 rumusnya masih sama, I sama dengan TB plus P kali I per 4 N min FK per F QI. Nah, I ini semuanya diganti 2 sehingga menjadi Q2 sama dengan TB-nya diganti 10,5 plus P kali 4. 4-nya ini dapat dari mana? Dari I per 4 kali N. Ini diganti I-nya 2 per 4 kali N. Tadi hasilnya 14. Min FK. FK-nya itu 10. Berarti 14 kurangi 10. Hasilnya adalah 4. 4 ini ya. Per FQI. FQI. I-nya 2. Berarti FQ2 hasilnya 10. Berarti di sini 10. Berarti 4 per 10. Nah, dari sini 4 per 10 kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 20 per 10. 20 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini baru ditambahkan dengan TB. Sehingga hasilnya adalah 12,5. Apakah 12,5 ini? Berarti nilai Q2-nya betul, yaitu 12,5. Jadi, kuartil kedua atau Q2-nya dari data ini adalah 12,5. Nah, sebagai latihan, silahkan kalian coba tentukan Q3 dari data ini. Silahkan nanti dicoba ya untuk mencari Q3. Langkahnya sama seperti ini, hanya perbedaannya di I. Kalau ada
I berarti kalau untuk mencari Q3, I-nya semuanya diganti 3, baik letaknya maupun di rumus Q3-nya, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.